بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Allah kembali mempertemukan kita dalam majlis ini, melanjutkan kembali kajian kita dari tafsir Juz Amma yang kita ambil dari tulisan Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tafsir surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat yaitu surat yang ke-100 dari urutan-urutan surat yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Surat Al-Adiyat ini dikategorikan oleh para ulama sebagai surat Makkiyah. Surat apa ibu-ibu? Ibu-ibunya ada atau enggak nih? Oh ada. Surat apa? Surat Makkiyah, yaitu surat yang Allah turunkan sebelum Nabi itu berhijrah. Ya, sebelum Nabi berhijrah. Sedangkan surat Madaniyah, ini saya ulang lagi ya, adalah surat yang Allah turunkan setelah Nabi berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Ingat perbedaannya. Dan ini disebutkan oleh para ulama di dalam tafsir, ya, di dalam buku-buku tafsir, terutama dalam usul tafsir, pengantar tafsir, ya, disebutkan tentang masalah ini di dalam buku-buku tafsir. Surat Al-Adiyat adalah surat yang Allah turunkan setelah surat Al-Asr. Setelah Allah menurunkan surat Al-Asr. Dan surat ini diberikan nama surat Al-Adiyat itu diambil dari ayat yang terdapat pada surat ini, di mana Allah Ta'ala berfirman wal adiyati dhabha. Jadi diambil dari ayat yang terdapat di dalam surat ini. Taib. Sekarang kita baca satu persatu ayatnya, dan kita akan membaca tafsir dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, menambahkan ilmu kepada kita, dan semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Apa maksudnya ayat ini? Hadza qasamun. Ini adalah sumpah. Perhatikan di situ. Dari mana kita tahu bahwasanya ayat ini adalah ayat sumpah? Karena di situ yang pertama diawali dengan waw dan harokat setelah waw, yaitu kata al-adiyat, itu harokatnya kasroh. Kalau yang belajar bahasa Arab ngerti dia. Kalau dia itu
wawunya itu bukan wawu sumpah, harusnya bacanya begini, wal adiyatu. Tapi karena di sini Allah membacanya dengan wal adiyati, dan itu menunjukkan sumpah. Dan kita tahu bahwasanya sumpah itu, huruf-huruf sumpah itu ketika kemasukan kepada satu kata, maka harokatnya menjadi kasroh. Contoh, wallahi, Allahi, harusnya kan Allahu, betul? Karena kemasukan wawu sumpah menjadi wallahi. Kalau jenengan baca wallahu, maka itu bukan sumpah. Ingat, harokat itu mempengaruhi. Makanya perlu belajar bahasa Arab itu. Tapi banyak yang belajar bahasa Arab itu semangat di awal, ya putus asa di pertengahan, merotol di akhir. Gitu dia. Jadi sing daftar 50, sing lulus nggak ono. Semprotol kabeh aja, ya. Jadi butuh kesabaran. Kalau belajar bahasa Arab tuh butuh kesabaran. Kalau sabar, insya Allah pasti bisa. Karena bahasa Arab nggak bisa sehari 2 hari kemudian bisa menguasai, nggak bisa. Ya, tidak bisa. Kalau ingin menguasai bahasa Arab dengan kaidah-kaidahnya butuh waktu, karena bahasa Arab ini luas. Nah, sama dengan ini wal adiyat. Jadi diawali dengan sumpah. Wal adiyatu, dan yang dimaksud dengan al adiyat sifatun mausuf atau sifatun li mausufin mahdhuf. Fama huwal mausuf, yaitu sifat bagi kata yang dihapus. Jadi ada kata yang dihapus di depannya al adiyat itu. Jadi dia itu sifat. Ada kata yang dihapus. Apa kata yang dihapus di situ? Kata Syekh, al-khail, itulah kata khail. Khail itu kuda. Jadi seolah-olah Allah itu mau mengatakan begini, wal khailil adiyati. Nah, itu maksudnya. Paham maksud saya? Ya. Gak ada papan tulis ya? Gak apa-apa. Nanti lain kali aja lah. Kalau bisa ada papan tulis yang kecil-kecil gitu lah ya. Disiapkan biar terangkan. Nah, di situ ada kata khail. Khail yang terhapus. Al-khailu. Al-khailu itu artinya kuda. Sedangkan al-adiyat itu sifat bagi kuda. Ya, sifat bagi kuda. Jadi kuda perang yang berlari kencang. Al-adiyat artinya yang berlari kencang. Apa yang berlari kencang di situ? Ya kuda. Yaitu demi kuda yang berlari, yang sifatnya berlari kencang dan terengah-engah, dalam kondisi terengah-engah. Karena dia terengah-engah itu disebabkan karena dia berlari kencang, makanya dia terengah-engah. Kayak kita itu kalau kita lari kencang, Pak, kita lari ini sprint nih, sampai finish, kira-kira gimana kondisi kita? Kan begitu kan? Nah, itu namanya dobah, terengah. Tapi dia terengah-engahnya ini beda. Dia terengah-engahnya ini mulia. Nanti akan disebutkan di sini. Ya. Awil murad al-ibil. Ada pula yang memaknai yang berlari kencang di sini adalah al-ibil, unta. Fi hadza qaulani lil mufassirin. Maka dalam masalah ini ada 2 ucapan di kalangan para mufassir. Apakah yang dimaksud dengan berlari kencang itu adalah unta atau kuda? Tapi wallahu a'lam bis-shawab, ya. Para ulama lebih menguatkan yang berlari kencang di sini adalah al-khail, kuda. Karena umumnya yang berlari begitu kencang itu adalah kuda. Adapun unta dia berlari, tetapi berlarinya unta itu tidak seperti larinya kuda. Tidak seperti larinya kuda. Makanya kan kalau tenaga itu selalu dikonversikan dalam bentuk tenaga kuda, bukan tenaga unta. Ya, karena kuda itu berlari dengan begitu kencangnya. Kita kan kalau dengar ini berapa tenaga kuda mobilnya? 98 horsepower gitu kan, 98 tenaga kuda kan begitu biasanya. Ya, karena memang kecepatan di dalam berlari itu terdapat pada kuda. Bahwasanya kuda itu digunakan untuk menjadi kendaraan perang,
ya, digunakan untuk menjadi kendaraan perang. Taib. Itu dimaksud dengan al-adiyat. Sedangkan apa yang dimaksud dengan dhabaha? Apa yang dimaksud dengan dhabaha? Dhabaha itu ma yasma'u min ajwafil khail hina ta'du bi sur'atin, yaitu sesuatu yang didengar, atau ma yusma'u min ajwafil khail hina ta'du bi sur'ah, yaitu sesuatu yang didengar dari kerongkongan kuda ketika kuda itu berlari dengan begitu kencangnya. Jadi dari sini tuh keluar, kan kuda itu kan lehernya panjang toh, keluar, jadi suaranya gitu. Min ajwaf, ajwaf itu dari sini. Ini ajwaf namanya. Ya, dari kerongkongan. Ya. Yakunu laha sautun yakhruju min suduriha, yang mana suara itu berawal dari dadanya, kemudian melewati kerongkongannya, jadilah keluar suara gitu. Kita kan kalau habis lari maraton itu kan suara dada yang keluar toh. Kan begitu. Ya, itu yang dimaksud dengan dhabaha. Jadi Allah Ta'ala memuji kuda ini yang berlari begitu kencang ketika digunakan di pertempuran, sampai suara engah-engahnya kuda itu menjadi mulia. Karena dia lelah itu bukan lelah dalam perkara yang sepele, dia lelah dalam perkara yang mulia. Dia berlari dengan begitu kencang, membawa pasukan, membawa prajurit yang ada di atasnya untuk melewati musuh-musuh yang kemudian prajurit tersebut menebas musuh-musuh itu. Maka jadilah setiap langkah yang dilakukan oleh kuda tersebut menjadi mulia. Ya, menjadi mulia di sisi Allah Ta'ala. Dan ini yang disebutkan di dalam ayat ini. Allah bersumpah dengan kuda tersebut. Ya, Allah bersumpah dengan kuda, memuji kuda-kuda yang berlari dengan begitu kencangnya di medan jihad, di medan pertempuran, digunakan untuk perkara-perkara yang mulia. Subhanallah. Maka kita berusaha untuk demikian. Ya, kita gunakan lelahnya kita, latihnya kita di jalan yang jalan kebaikan, di jalan dakwah. Karena setiap kebaikan, setiap kelelahan yang kita keluarkan jamaah, wallah itu semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, itu yang pertama. Jadi ayat pertama ini Allah bersumpah dengan kuda yang berlari begitu kencang, yang membawa prajurit. Kemudian karena saking kencangnya dia berlari, maka dia mengeluarkan suara yang terengah-engah. Dan itu menunjukkan kemuliaan dia sebagai kuda yang digunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang kedua, Allah berfirman, "Fal muriyati qadaha." Dan kuda yang memercikan api disebabkan karena pukulan kuku-kukunya. Dan kuda yang memercikan api yang disebabkan karena pukulan kuku-kukunya. Jadi kenapa dia memercikan api? Karena di tempat berperang itu kan batu cadas ya, dan kita tahu kaki kuda itu ditaruh besi, betul kan? Sebagai sepatunya. Nah, batu cadas ketemu sama besi, kira-kira gimana modelnya itu? Ketika antum coba lihat palu kalau antum pakai untuk mecahin batu itu loh, batu yang keras itu, kira-kira gimana itu? Keluar api kan? Nah, kurang lebih seperti itu. Maka kenapa kemudian kaki kuda itu memercikan api? Karena satu, medan tempat kuda itu berlari itu adalah batu cadas. Yang kedua, kaki kuda itu dipasangin sepatu, dipasangin besi itu loh, supaya dia bisa berlari dengan begitu kencangnya. Ya. Maka kata Allah Ta'ala di sini, Al-Muriyat,
min awra awariya bimakna qadaha. Dan yang dimaksud dengan muriyat itu berasal dari kata aura atau wara atau waria, yang maknanya adalah qadaha, memercikan, percikan. Yakni bidzalika qadahan nar hina ma yadribul ahjar ba'daha bi ba'd. Yang mana ketika batu itu saling bergesekan satu dengan yang lainnya, maka akan timbul api. Akan memunculkan api. Kama huwa masyhurun indana fi hajaril murur atau fi hajril marwi, sebagaimana hal ini sering kita dapati. Ya. Coba antum ambil palu atau antum batu-batu yang sama-sama keras itu, antum saling pukulkan satu dengan yang lainnya, maka dia akan percikan. Tapi kan zaman dulu orang kalau zaman batu katanya untuk menghasilkan api itu dengan batu, kan begitu kan? Nah, kurang lebih seperti itu. Fa innaka idza duribat ba'duhu atau idza duribta atau darabta ba'dahu bi ba'di in qada, maka sesungguhnya apabila engkau memukulkan satu dengan yang lainnya, maka dia akan menimbulkan percikan api. Hadhil khailu, maka kuda itu liquwati sa'iha wa syiddatiha wa darabahal ar idza darabatil hajara darabal hajara al hajar tsani summa yaqdahun nar. Maka kuda itu yang dia berlari dengan begitu kencangnya, dengan begitu kuatnya, kemudian menjadikan batu-batu yang lainnya saling bergesekan, antara kakinya dengan batu tersebut bergesekan, maka muncullah yang namanya api, percikan-percikan api. Wa dzalika liquwatiha wa quwwati sa'iha wa darbihal ard. Ini disebabkan karena kuda tersebut berlari dengan begitu kuatnya. Memang kuat kuda kan kalau berlari, ketika dipakai untuk berlari di medan pertempuran itu dengan kencangnya. Ya, kayak kita sering lihat lomba lari pacuan kuda. Kalau di sini pernah dulu kan ya, di Surabaya itu ada lomba pacuan kuda ya. Tapi sekarang sudah tidak pernah ya. Ya, tinggal nama daerah pacuan kuda katanya. Ya, sama daerah tapal kuda yang ada. Ya. Kalau di tempat saya masih ada. Pacuan kuda itu masih ada dan jokinya kecil-kecil, anak kecil, nggak boleh besar-besar. Jokinya kelas 2 SD, kelas 1 SD. Ya, tapi dia main dukun jemaah. Jadi ada dukunnya. Jadi kalau misalkan jokinya jatuh terus patah, itu bisa diluruskan kembali. Canggih ya. Tidak perlu pakai operasi itu. Ya, jadi dokter nggak berlaku jadinya. Subhanallah. Ya, pakai sihir. Banyak seperti itu. Lihat bagaimana kuda berlari begitu kencangnya. Ya. Subhanallah. Makanya kuda itu hewan yang mulia. Coba untuk perhatikan. Di surga hewan yang dipuji sama Allah Ta'ala itu adalah kuda. Hewan yang dipuji sama Allah Ta'ala adalah kuda. Karena Allah Ta'ala menjadikan kuda itu ada sayapnya. Jadi kalau ada istilah kuda terbang di surga, benar ada. Makanya istilah Pegasus dari orang-orang Yunani kuno itu sebenarnya berawal dari apa yang Allah dan Rasulnya ceritakan. Kemudian mereka menerjemahkan ke dalam bahasa-bahasa mereka. Makanya dikenal dengan istilah Pegasus itu. Pegasus itu kan kuda terbang toh. Coba antum baca dalam hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan kendaraan penduduk surga. Itu disebutkan salah satunya adalah kuda, dan kuda itu punya sayap. Dan dia terbuat dari permata, dari berlian yang sangat indah. Kita kalau dengar itu ya, oh nggak mungkin ya, nanti masuk surga sudah lihat dulu. Sekarang kalau dihayalkan tidak mungkin, tapi kalau masuk surga, kita akan tidak bosan-bosannya untuk mengucapkan Masya Allah, Masya Allah. Saking indahnya apa yang Allah ciptakan bagi kita di surga. Makanya istilah Pegasus itu adalah istilah yang dibuat oleh orang-orang Yunani, orang-orang Romawi. Itu berasal dari sabda Nabi SAW. Ya, antum yang sering nonton apa, film apa namanya dulu? Hercules. Apa?
Hercules ya? Hercules. Antum tahu Hercules itu siapa aja? Hercules itu nanti dari Hercules itu muncul ilmu filsafat nanti. Cikal bakalnya dari Hercules itu muncul ilmu filsafat. Kalau antum pelajari secara mendetail, saya sudah belajar itu sampai pusing jemaah. Ya muncul dari gunung yang bernama Olympus, yang dimana itu adalah tempatnya para dewa. Lalu ada satu dewa namanya, dewa apa namanya itu? Aduh kok saya lupa ya. Zeus. Dia jatuh cinta sama wanita di bumi. Kan tidak boleh dewa nikah sama manusia. Akhirnya dia pun dalam bahasanya itu dia berzina dengan wanita tersebut, maka lahirlah Hercules. Nah, itu awal mulanya itu. Nggak usah pelajari itulah, repot ya mah. Cukup kita aja sebagai ilmu pengetahuan yang kita gunakan untuk membantah orang-orang filsafat. Makanya gue usah belajar filsafat itu. Ya. Tapi filsafat itu kalau digunakan pada perkara yang baik, contoh ya, filsafat pendidikan digunakan untuk berpikir ilmu pendidikan yang benar itu tidak apa-apa. Tapi kalau digunakan dalam masalah akidah itu tidak boleh. Itu haram hukumnya. Haram hukumnya. Bisa dipahami ya? Baik. Jadi fal muriyati qadaha itu artinya adalah kuda yang karena dia berlari dengan begitu kencangnya maka menjadikan adanya percikan api. Ya. Kemudian kata Allah Ta'ala di ayat berikutnya, fal mughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Ini ayat ketiga ini itu masih ada kaitannya dengan ayat pertama dan kedua, itu berbicara tentang sifat kuda. Ya, berbicara tentang sifat kuda yang digunakan di ketika perang. Yang mana dia itu digunakan untuk menyerang musuh di waktu pagi, ba'da subuh. Jadi Nabi itu kalau memerangi musuhnya setelah subuh, dengar dulu ada azan atau tidak. Kalau tidak ada azan baru akan diperangi. Kalau ada azan berarti di situ ada seorang muslim dan kita tidak boleh memeranginya. Tidak seperti orang-orang Khawarij, orang-orang ISIS, orang-orang Al-Qaeda, yang mana mereka itu membabi buta di dalam menyerang manusia. Bukan hanya orang kafir yang diserang, orang Islam diserang sama mereka. Maka kita katakan perbuatan orang-orang teroris, orang-orang Khawarij, orang-orang ISIS, itulah perbuatan yang jauh dari akidah Islam yang lurus, dan Islam berlepas diri dari mereka. Akan muncul nanti kelompok-kelompok itu lagi dengan nama yang berbeda. Kalau dulu awal mulanya namanya Khawarij, kemudian beberapa tahun yang lalu muncul namanya Al-Qaeda yang dipimpin oleh Usama bin Laden. Sekarang beberapa tahun kemarin muncul namanya ISIS, ya, Islamic State Iraq and Syria, yang dipimpin oleh siapa namanya? Siapa nama pemimpinnya itu? Kok saya lupa ya? Tidak perlu diingat juga. Ya. Kita searching aja. Pemimpin ISIS. Abu Bakar al-Baghdadi. Ya. Itu nggak perlu diingat juga itu. Itu teroris itu. Gembong kelas dunia. Ya. Hari ini namanya ISIS. Mungkin tahun depan muncul lagi namanya sosis, mungkin tidak tahu. Setelah itu muncul lagi mungkin namanya apa, mungkin kondok kah bahasanya. Wallahu alam, tidak ngerti. Pokoknya secara pemikiran mereka sama. Berawal dari mengkafirkan orang yang tidak berhukum dengan hukum Islam, mengkafirkan pelaku dosa besar. Yang tidak berhukum dengan hukum Islam kafir, yang melakukan dosa besar dia kafir, tidak ada tobat. Ya. Ini orang-orang ISIS, orang-orang Khawarij itu seperti ini.
Dan itu adalah pemikirannya orang-orang Khawarij. Yang kita tahu bahwasanya Khawarij ini yang pertama kali yang mempopulerkan adalah Dzul Khuwaisirah. Dan Dzul Khuwaisirah ini adalah dari kalangan Persia. Ya. Nah, kita nonton dosa heran. Sekarang terjadi perang dunia, Israel diserang sama Iran. Nah, itu sudah tidak usah kemakan sama media sudah. Iya. Itu sandiwara dunia aja. Ya, sandiwara dunia. Tidak usah kita istilahnya wah gitu kan. Nah, itu sandiwara dunia. Ya, semoga Allah Ta'ala menjaga kaum muslimin yang ada di Palestina insyaallah. Ya, Allah Ta'ala yang memberikan kemenangan kepada mereka. Kita cukup mendoakan, membantu selagi kita bisa membantunya dengan doa, dengan harta. Kalau ikut perang nggak bisa, karena kita berada di negara yang kita tidak boleh masuk negara orang dengan sembarangan. Ya, tidak boleh kita masuk negara orang sembarangan. Di situ ada politik, ya. Ada kode etik negara. Mau kita masuk negara orang pakai visa, apalagi untuk perang, tidak bisa. Diplomatik negara, semua itu kembalikan kepada pemimpin negara kita. Pemimpin negara tahu caranya bersikap. Dan kita doakan pemimpin kita, semoga mereka senantiasa memperjuangkan urusan-urusan kaum muslimin, baik yang khusus di negeri kita, negeri Indonesia, ataupun secara umum yang ada di seluruh dunia. Kita doakan. Inilah tugas kita sebagai kaum muslimin, ahlus sunnah, talibul ilm. Ya. Kita mendoakan supaya mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita kaum muslimin yang ada di Indonesia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke ayat ini, fal mughirati subha. Dan kuda yang menyerang di waktu pagi dengan tiba-tiba. Jadi Nabi SAW kebiasaan menyerang musuhnya itu di waktu pagi pada subuh. Ay allati tagiru ala aduwiha fis sabah. Yang mana kuda tersebut dia berjalan menuju musuh-musuhnya di waktu subuh. Wa hadza ahsanu ma yakunu fil igharati alal adu an yakuna fis sabahi li'annahu fi ghaflatin wa naumin. Kenapa mereka diserang di waktu subuh? Karena umumnya musuh itu melewati waktu subuh dengan kelalaian dan tidur. Makanya kenapa kita disuruh bangun pagi. Kita ini ya terlalu wah dengan istilahnya orang-orang barat. Ada istilahnya tuh morning person, gitu istilahnya tuh. Apa itu manusia? Manusia pagi. Padahal kita sudah disuruh bangun pagi, sebelum pagi itu datang sudah disuruh bangun sama Allah Ta'ala. Sebelum subuh kita disuruh bangun. Tapi kita sangat terkesimak dengan kaidahnya orang barat. Jadilah kalian adalah orang yang bangun pagi. Sepagi-paginya mereka bangun itu matahari terbit ya mah. Kita kaum muslimin bukan matahari terbit, subuh belum keluar kita sudah disuruh bangun sama Allah Ta'ala. Makanya kaidah-kaidah orang barat itu pada hakikatnya diambil dari orang Islam yang kita lalaikan. Bangun pagi, coba antum bangun pagi sebelum subuh, mulai beraktivitas, enak hidup kita, penyakit sedikit ya. Kita berada di waktu yang mulia, kita bisa beribadah di waktu yang mulia. Kita tahu bahwasanya kata Nabi SAW, Allahumma barik ummati fi bukuriha, berkailah umatku di waktu pagi. Bayangkan waktu pagi itu waktu yang mulia. Tapi banyak di antara kaum muslimin yang justru melalaikan waktu pagi. Ada pula yang sudah bangun di waktu pagi tapi bukan untuk beribadah, nyiapin jualannya. Sudah gitu jualannya dekat masjid pula. Dengar masjid, dengar adzan tidak sholat. Ada satu pasar di Sidotopo itu. Tuh melihat itu jemaah. Sebelum subuh sudah di pasar. Tapi giliran masjid Allahu Akbar, wala masuk masjid. Sibuk di pasarnya, noto-noto jemaah, Allah top ini. Makanya kenapa enggak kaya-kaya? Allah manggil hayyal shalah, hayyal falah enggak datang-datang. Disuruh sama Allah datang, datang hayyal falah sini oh, rene oh kau. Salat.
Setelah itu kau baru jualan lagi. Walah dijawab sama mereka-mereka. Yang ada tuh santai, ono sing rokokan, ono mak-maknya. Sini Umi katanya. Ini Allah Ta'ala manggil gak datang-datang. Subhanallah, Allah yahdi. Semoga Allah beri hidayah kepada mereka-mereka. Giliran jemput rizki sebelum subuh, padahal dia lupa rizki itu di tangan siapa? Di tangan Allah. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Rizki kalian di langit. Maka suruh turunkan Allah Ta'ala ke bumi biar kalian tidak capek-capek buat nyari. Sekarang kalau Allah tidak turunkan, apa yang mau dicari di dunia ini? Sesuatu yang gak ada mau dicari. Supaya apa yang kita cari itu ada, suruh turunkan Allah Ta'ala. Dengan cara dekati Allah, ibadah sama Allah. Waktu ya sholat, ya sholat. Ini enggak. Hayalah sholat, hayalah falah. Tetap saja noto tomat, bunga kol, segala macam. Ditoto semua. Anak yang lewat itu dulu, aduh, sedih lihatnya cuma. Ya. Saya pernah tinggal dekat situ dulu. Bukan di Stealinya, dekat situ. Saya pernah kos di situ 2 tahun. Allah Jakarim. Subhanallah. Ya. Orang dia wala dolin amin, ya, tetap saja dia jualan. Wala masuk sholat. Subhanallah. Maka semoga Allah Ta'ala jaga kita istiqomah di atas ibadah jalan. Penting ibadah itu. Nah itulah waktu subuh. Makanya kenapa waktu subuh? Karena mereka lalai. Wa hatta law istaqadha minal gharati fasawfa yakunu ala kasalin wa ala iyain. Kalaupun mereka bangun dengan begitu lemas. Lemas mereka, bukan dengan ibadah. Bayangkan kita diawali kita bangun pagi hari diawali dengan ibadah. Kita tutup malam hari kita dengan ibadah. Itulah Islam. Agama apa yang seperti ini? Tidak ada. Islam aja yang mengajarkan kita demikian. Mengawali hari dengan ibadah, menutup hari dengan ibadah. Subhanallah. Itulah agama Islam. Agama yang sangat mulia. Maka bersyukur kita diberikan nikmat Islam ini jemaah. Ya, apalagi nikmat itu semakin sempurna ketika Islam kita kumpulkan dengan sunnah. Oleh karena kata Imam Ahmad, apa kata beliau? Man mata alal islami was sunnah mata alal khairi kullihi. Orang yang meninggal di atas Islam dan sunnah, dia telah meninggal di atas segala kebaikan. Karena di zaman sekarang tidak cukup Islam. Karena Islam itu banyak, mutanawwi, beraneka ragam Islam itu. Sampai ada Islam yang dia nelpon Allah Ta'ala. Dia nelpon Allah Ta'ala untuk bertanya hari raya. Saya baru tahu ada HP, Allah Ta'ala punya HP ya, kok tidak pernah di-share nomor HP-nya Allah Ta'ala sama hamba-hambanya ya? Subhanallah ya. Taib. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam afwan. Fakhtara Allah azza wa jalla lil qasmi bi hadhihi al-khuyul ahsana waqtin lil igharati wa huwa as-subh. Maka Allah Ta'ala memilih kuda-kuda ini untuk dia bersumpah dengannya disebabkan karena digunakan pada waktu subuh untuk dia berperang. Wa kana Nabi SAW la yugiru ala qaumil lail bal yantadir fa idza asbaha in sami'a adana kafa wa illa aghara. Karena Nabi SAW itu menunggu sampai pagi hari, tidak menyerang di malam hari. Karena kalau pagi hari tidak ada suara adzan di tempat tersebut, maka barulah kemudian Nabi melakukan peperangan. Ya, baru Nabi melakukan apa? Peperangan. Itu namanya gentle ya, Pak. Nah. Jadi fal mughirati subha, dan kuda yang menyerang di waktu tiba-tiba di waktu pagi, itu artinya adalah karena Nabi menggunakannya di waktu pagi. Dan waktu pagi itu waktu yang terbaik. Karena musuh pada waktu itu dalam kondisi lalai, musuh pada waktu itu dalam kondisi sedang malas-malasnya. Dan kita kaum muslimin dilarang untuk bermalas-malasan di waktu pagi. Ya, bermalas-malasan di waktu pagi, berhenti jemaah. Ya, berhenti. Taib. Kita lanjutkan. Ayat yang keempat. Kata Allah Subhanahu wa taala, فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا.
maka ia menerbangkan debu. Apa maksudnya? Ai atharna bihadzal adu, bahwasanya kuda tersebut karena dia berlari begitu kencang, maka setiap debu yang dilewati menjadi apa? Terbang. Menjadi terbang. Wa huwa al-gubar alladhi yathuru min shiddatis sayyi, yaitu debu yang dia terbang disebabkan karena kuda yang berlari begitu kuatnya. Fa innal khayla idza sa'at idza ishtadda aduwaha fil ardi, karena kuda itu ketika dia berlari dan melihat musuhnya, dia akan berlari dengan begitu kencangnya. Wa saralaha gubaron atau saralaha gubarun minal kirri wal far, maka jadilah debu tersebut menjadi berterbangan, karena dilewati oleh kuda yang berlari begitu kencang tadi. Jadi coba lihat sifat dari kuda itu ya, coba. Ayat yang pertama, dia kuda perang yang berlari kencang lalu terengah-engah. Yang kedua, karena larinya begitu kencang maka menimbulkan percikan api. Yang ketiga, dia digunakan untuk menyerang di waktu subuh. Dan kemudian dia berlari sambil menerbangkan apa? Debu. Yang kelima, ini sifat kuda. Jadi 5 ayat pertama itu sifat kudanya. Kata Allah Ta'ala di ayat berikutnya, fawasat nabihi jam'a, dan dia menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Jadi digunakan untuk membelah musuh itu. Nah, kenapa dipakai kuda? Supaya musuh itu terbelah aja, Pak. Karena kalau musuh itu tetap bersatu, itu sangat sulit untuk dikalahkan. Makanya harus dipecah biar dia berhamburan musuh-musuh itu. Dia berjalan menuju ke tengah musuh tersebut, yaitu jumu'an minal a'da, ay annaha laysa laha ghayah, yaitu kumpulan dari manusia-manusia, dari musuh-musuh, supaya mereka itu apa bahasanya? Apa bahasanya kalau lari apa? Pokoknya dia berpencar gitu loh. Setelah yang tadinya bersatu, karena kuda menerjang pas di tengah-tengah, maka menjadikan pasukan itu menjadi apa? Keteteran, tercecer sana sini. Karena dia belah pasukan musuh itu menjadi dua. Ya. Wala tantahi ghayatu illa wasatal a'da. Sampai kemudian kuda itu berada di tengah-tengah musuh. Sampai berada di tengah-tengah musuh. Wa hadhi ghayatun ma yakunu min manafi'il khail. Inilah manfaat kuda. Karena dia bisa berlari dengan begitu kencang ke tengah-tengah musuh, sehingga musuh itu menjadi terbelah. Ya. Sehingga dia tidak ngerti nanti mau gimana. Akhirnya ada yang ke timur, ada yang ke barat, ada yang ke utara, ada yang ke selatan. Sehingga mudah untuk dihancurkan musuh itu, mudah untuk dikalahkan. Nah, itulah manfaat dari kuda itu. Ya, kenapa kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan kuda ini? Ya, dan dia tidak ada capeknya kuda itu. Ya, tidak ada lelahnya. Dia semangat untuk berperang. Nah, 5 ayat yang pertama ini itu semuanya berkaitan dengan kuda, sifat dari kuda itu. Kuda yang digunakan untuk berperang. 5 ayat yang pertama yang Allah sebutkan itu ada kaitannya dengan sifat dari kuda yang digunakan oleh kaum muslimin sebagai kendaraan perang mereka. Ya. Kemudian setelah itu ayat berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang permasalahan yang lainnya. Setelah 5 ayat menyebutkan tentang kuda, maka ayat yang ke-6 Allah menyebutkan tentang permasalahan yang lainnya. Apa kata Allah? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman, innal insana li rabbih lakanud.
Sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang sangat ingkar dan tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Itu sifat kita manusia. Kita adalah makhluk yang suka mengingkari kebaikan Allah Ta'ala, nikmat dari Allah, dan tidak bisa berterima kasih kepada Allah. Padahal kalau kita pikir nikmat Allah itu sangat banyak sekali. Dan ingin saya sampaikan jemaah, nikmat itu jangan disempitkan, karena nikmat itu luas. Manusia itu sering menyempitkan nikmat itu hanya sebatas pada harta. Padahal nikmat itu tidak hanya berupa harta, nikmat itu luas. Kita diberikan sehat itu nikmat, karena dengan kesehatan tidak perlu ngeluarin duit untuk membeli obat. Nggak perlu ke dokter. Ya. Kalaupun kita sakit itu juga nikmat. Iya benar, keluar duit. Iya, kita nikmat. Kenapa? Karena dengan sakit itu Allah menggugurkan dosa. Ya. Bisa jadi kalau nggak sakit-sakit, padahal lagi bermaksiat, itu adalah sebuah istidrat yang Allah berikan sama kita. Maka nikmat itu banyak. Bukan hanya perkara yang menyenangkan, perkara yang tidak menyenangkan pun itu merupakan nikmat. Perkara yang tidak menyenangkan pun itu nikmat. Nah, ini perlu diperhatikan seperti ini juga. Kadang kita lupa. Dan itulah manusia sering lupa. Makanya perlu diingatkan supaya kita bisa menjadi hamba yang berterima kasih kepada Allah. Karena Allah sudah katakan di dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan ternyata hamba yang bersyukur itu sangat sedikit. Ya. Dalam surat Saba pada ayat yang ke-13 Allah sebutkan tentang hamba-hamba yang bersyukur itu tidak banyak. Ketika Allah mengatakan ya'lamuna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanil kal jawabi wa kudurir rasiyati. Ya. Dan para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang besar, seperti kolam dan periuk yang tetap berada di atas tungku. I'malu ala Daud syukra, bekerjalah hai keluarga Daud dalam bentuk bersyukur kepada Allah. Lalu Allah katakan wa qalilum min ibadiyas syakur, maka ketahuilah yang bersyukur itu sangat sedikit hamba yang bersyukur. Berarti pemahaman terbaliknya, hamba yang tidak bersyukur itu jauh lebih banyak. Kalau Allah katakan hamba yang bersyukur sedikit, berarti kebalikannya, hamba yang kufur itu jauh lebih banyak. Maka kita harus bisa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Nah, makanya Allah kemudian menyebutkan di sini, di ayat ini Allah katakan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang suka ingkar dan tidak berterima kasih kepada Allah Ta'ala terhadap nikmat. Apa maksudnya? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wal murad, adapun maksud di sini al-insan huna al-jins, yaitu manusia itu sendiri. Kanut, apa yang dimaksud dengan kanut? Kufurun li ni'matillah, yaitu mereka-mereka yang kufur terhadap nikmat Allah Ta'ala. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab pada ayat yang ke-72. Apa kata Allah? Wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Dan amanah itu dibawa oleh manusia, dan sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang zalum. Zalum itu artinya sering berbuat zalim. Berbeda dengan manusia, antum harus bedakan ya, zalim dengan zalum. Kalau zalim, dia berbuat zalim mungkin sekali dua kali, tetapi kalau zalum senantiasa berbuat zalim. Paham maksudnya? Kalau zalim itu hanya sekali mungkin atau dua kali berbuat zalim, tidak sering gitu loh. Tapi kalau zalum itu hampir tiap hari zalim kayaknya.
Ya, setiap waktu, bukan tiap hari lagi, setiap waktu dia zalim. Demikian pula jahul, beda dengan jahil. Jahil yaitu berbuat bodoh gitu loh. Mungkin hanya sekali dua kali dia melakukan kebodohan, tetapi kalau sudah jahul, ini sudah topnya, sudah keseringan, sudah berbuat kejahilan. Ya, makanya coba lihat sifat manusia yang Allah katakan dalam surat Al-Ahzab ini. Allah katakan zaluman jahula, senantiasa berbuat zalim dan senantiasa berbuat kebodohan. Itulah manusia. Ya. Manusia dia kufur dengan nikmat yang Allah berikan. Ya, dia kufur dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Ya, subhanallah. Makanya kita bertobat kepada Allah dan jaga diri kita dari yang namanya perbuatan kufur nikmat. Jangan kita menjadi orang yang kanut, yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian kata Syekh, wakil, dan dikatakan juga al-muradu bil insan huwal kafir. Adapun yang dimaksud dengan kalimat insan dalam ayat ini itu dikhususkan kepada orang kafir. Fa'ala hadza yakunu aman urida bil khas, yaitu dihususkan dimaksudkan secara khusus kepada orang kafir. Yang mana orang kafir itu adalah orang yang diberikan nikmat tapi tidak mau beriman. Kan coba lihat orang kafir itu, diberikan nikmat sehat, nikmat ini, tapi mereka tidak mau beriman. Tapi masuk pula ke dalam makna dari ayat ini, seluruh manusia, mau mukmin mau kafir, intinya seluruh manusia itu ya banyak yang berbuat zalim, kanut, tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmatnya. Ya. Maka kita berlindung kepada Allah Ta'ala jemaah dari sifat yang sangat buruk ini, yang sifat kanut, yang sifat kanut. Taib. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di ayat berikutnya, wa innahu ala dzalika lasyahid. Pada ayat yang ke-7, dan sesungguhnya manusia itu dia akan menyaksikan sendiri akibat dari ingkarnya dia kepada Allah Ta'ala. Jadi ayat yang ke-7 ini itu menjelaskan ayat yang ke-6. Kan ayat yang ke-6 mengatakan tadi, innal insana li rabbih lakanut. Sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang tidak bisa berterima kasih kepada Rabbnya dan suka mengingkari nikmat Allah. Nah, perbuatan mereka tidak berterima kasih kepada Allah, suka ingkar kepada nikmat Allah, Allah sebutkan di ayat berikutnya akibatnya, wa innahu ala dzalika lasyahid. Kelak perbuatan mereka itu akan mereka lihat akibatnya nanti. Akan mereka saksikan sendiri akibatnya. Jadi menjelaskan ayat sebelumnya. Ayat yang ke-7 menjelaskan ayat yang ke-6. Allah mengancam mereka dengan akan melihat hasil dari perbuatan mereka. Ya. Bahwasanya manusia itu benar-benar akan melihat apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka perbuat. Mereka akan melihat nanti hasilnya. Mereka akan merasakan nanti dampaknya. Ya. Makanya jangan kita kufur kepada Allah jemaah. Cepat atau lambat Allah Ta'ala akan memperlihatkan akibatnya kepada kita. Cepat atau lambat. Maka tidak ada kebaikan bagi orang-orang yang membangkang kepada bermaksiat kepada Allah, dan kebaikan bagi orang-orang yang taat. Maka jangan kemudian ya kita kufur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi jadilah kita hamba yang selalu bersyukur. Berapapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, bersyukurlah. Ya, jangan kita kufur, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala.
Karena yang demikian itu merupakan bentuk kita beriman kepada Allah. Ya, beriman kepada Allah adalah dengan kita bersyukur kepadanya dalam perkara yang sekecil apapun. Jangan yang besar baru kemudian bersyukur, giliran dapat yang kecil tidak mau bersyukur. Subhanallah. Ya. Taib. Jadi kita akan diperlihatkan nanti dan melihat hasil, melihat akibat dari perbuatan yang kita lakukan, dari kekufuran yang kita lakukan. Kita akan melihat nanti dampaknya. Kita akan melihat nanti hasilnya. Maka jangan kemudian kita merasa heran akibat dari kekufuran yang kita lakukan, akhirnya kita mendapatkan keburukan. Karena memang itulah hasil dari perbuatan kita. Maka jangan kita heran nantinya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam firman-Nya dalam surat An-Nur pada ayat yang ke-24 tentang sikap kita yang seperti ini. Apa kata Allah? Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum. Itulah hari di mana lisan-lisan akan bersaksi atas mereka. Wa aidihim, begitu pula tangan-tangan mereka. Wa arjuluhum, demikian pula kaki-kaki mereka. Atas apa semua anggota tubuh ini bersaksi? Bima kanu ya'malun, atas apa yang telah mereka perbuat. Atas apa yang telah mereka perbuat. Maka jangan pernah merasa aman jemaah. Karena nanti tangan akan bersaksi, mulut akan bersaksi, telinga, mata, semuanya, hati kita akan bersaksi atas apa yang kita lakukan, kekufuran yang kita kerjakan. Semuanya akan bersaksi di hadapan Allah untuk memberatkan kita. Maka gunakan segala nikmat yang ada pada diri kita. Allah berikan kita nikmat telinga, gunakan untuk mendengar yang baik. Allah berikan kita nikmat penglihatan. Ada orang-orang yang tidak punya penglihatan jemaah. Bahkan mereka rela untuk membayar berapapun, yang penting bisa melihat. Kita diberikan nikmat melihat, tidak perlu harus pakai operasi, pakai cari siapa donornya. Tidak perlu. Mahal. Berapa donor mata? 1M? 2M? Mahal. Untuk melihat. Itu pun secara keberhasilan operasi tidak 100%. Tidak 100%. Allah berikan kita walhamdulillah mata yang bisa melihat, meskipun harus pakai kacamata nggak apa-apa. Yang penting masih bisa melihat. Ada orang-orang yang tidak punya penglihatan. Diberikan nikmat bisa mendengar, kita punya tangan yang lengkap, kaki yang lengkap. Kita berjalan ke sana sini dengan mudahnya. Gunakan untuk kita beribadah kepada Allah. Melangkah ke tempat yang baik, memegang perkara yang baik, dengarkan yang baik, melihat yang baik. Hirup aroma-aroma yang baik. Jangan dengarkan tiap hari gibah. Tiap hari dengar gibah. Maka kelak pertanggungjawaban kita nanti di hari kiamat terhadap telinga yang kita gunakan untuk mendengar gibah itu. Ibu-ibu, ya, hati-hati. Kita diberikan nikmat jari. Antum bayangkan orang nggak bisa punya jari jamaah. Gimana caranya pegang HP? Kita diberikan nikmat jari, maka gunakan jari kita ini untuk mengetik sesuatu yang baik-baik. Tulis yang baik-baik, yang mengingatkan orang, yang memberikan kabar gembira kepada orang, yang membangunkan yang lalai, mengingatkan yang lalai. Itu yang kita gunakan untuk kita ngetik. Bukan tiap hari gibah, komentar sana sini nggak jelas. Setiap status dikomentari, subhanallah. Ya. Berubah menjadi ulama, berfatwa sana sini, ngomentari Ustadz A, Ustadz B. Itu bukan tugas antum mengomentari Ustadz itu. Biarkan para Ustadz yang memberikan penilaian kepada Ustadz. Kita thalabul ilm, penuntut ilmu ini jemaah. Tugasnya apa? Belajar. Amalkan ilmu. Ilmu belum matang sudah berani untuk menghakimi satu ustadz.
Bisa jadi ustadz tersebut melakukan perkara tersebut karena ada dasar ilmunya. Kalau kita dapati ada ustadz-ustadz yang menyimpang, tunggu sampai ada klarifikasi dari ustadz-ustadz kita untuk menjelaskan penyimpangannya. Jangan kemudian Anda langsung dengan mendahului ustadz. Nah, Anda seperti itu. Jaga diri kita. Ya, hati-hati. Makanya ada bermedia sosial, ada bermuamalah itu perlu diperhatikan. Karena banyak di antara kita yang masih salah dalam masalah seperti ini. Nah, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Kita punya nikmat harta, gunakan untuk beribadah, bantu orang tua, berikan kepada istri, kepada anak, berikan kepada anak kita dengan pendidikan yang baik. Harta itu nggak dibawa mati, jemaah. Ya. Antum kerja siang malam capek lelah 8 jam plus lembur sampai usia 56 pensiun, tahu-taunya usia 56 karena lembur-lembur terus ternyata penyakitnya menumpuk. Tahu-taunya harta yang dikumpulkan untuk berobat. Allah karim. Ini nggak bisa dinikmati hartanya. Subhanallah. Baik. Kemudian Allah berfirman di ayat berikutnya, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cinta kepada hartanya. Ini sifat manusia, dia cinta sama harta dengan cinta yang sangat luar biasa ya. Cinta yang sangat luar biasa. InsyaAllah nanti kita lanjutkan ayat ini jemaah ya pada pertemuan berikutnya, karena waktunya lumayan mepet ini ya. Saya tidak lihat, ternyata adzan maghribnya itu 5.25 ya. Jadi agak sedikit mepet ya. Pertemuan berikutnya kita lebih cepat mungkin pengajiannya, karena saya tadi agak telat tadi. Saya mohon maaf. InsyaAllah untuk pengajian berikutnya kita lebih cepat ya. On time lah, kita usahakan untuk on time 5.30. Tapi sampai di sini dia mau bertanya 1 atau 2 orang, saya persilahkan.